black box buyer itu adalah sesuatu yang tidak terlihat ya, karena black box itu kalau misalnya kita bisa analogikan sama pesawat itu kan sebuah barang ya, benda kecil yang emang akan selalu dicari dan sulit ya ditemukan kalau misalnya hilang gitu. Dah termasuk juga dari segi atau sisi seorang konsumen ya. Makanya dari segi psikologikal terutama ya, hal-hal ini kan ada di dalam diri seseorang, di mana untuk mengetahuinya itu kan perlu digali dalam waktu tertentu dan biasanya memang cukup lama ya. Makanya untuk mengetahui kotak hitam seorang pembeli ini harus selalu dilakukan yang namanya R&D, Research and Development ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai yang psikologikal paling terakhir, yaitu adalah sikap konsumen. Ya, oke. Kalau misalnya di sini, hmm, ibu suruh milih gitu ya, kalian lebih suka yang mana? Suka pergi ke pantai atau suka pergi ke gunung? Kalau ibu sih sukanya pergi ke pantai itu karena warnanya lebih cerah gitu ya. Seneng gitu ya lihat yang warna biru, warna toska ya, seperti itu. Terus kalau misalnya kalian disuruh milih ya, senang musik rock apa senang musik jazz ya, tentukan sikap kalian ya. Saya lebih suka musik jazz gitu ya, karena ya musiknya kalem, easy listening gitu ya, dibandingkan dengan musik rock misalnya. Kemudian sikap kalian yang mana nih, tim bubur diaduk apa tim bubur enggak diaduk gitu ya. Kalau ibu sih tim bubur enggak diaduk gitu ya. Nah, hal-hal ini gitu ya adalah merupakan sikap ya dari seorang konsumen ya. Jadi kalau bisa dijadikan sebuah definisi, sikap seorang konsumen itu adalah ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak gitu ya. Dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan juga manfaat dari objek, produk, atau jasa. Ya, keywordnya apa Bu? Keywordnya ini aja ya, ungkapan perasaan konsumen tentang yang disukai atau tidak disukai. Ya, like or dislike. Gitu. Itu adalah definisi dari sikap seorang konsumen ya. Nah, kepercayaan, sikap, dan perilaku ini adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Ketika seorang konsumen memiliki kepercayaan terhadap suatu produk, ya, kenapa dia bisa percaya? Ya, berasal dari pengetahuan, berasal dari pengalaman. Jadi, terbentuklah yang namanya percaya sama suatu produk, sama suatu jasa, sama suatu merek, ya. Sehingga membentuk sikap seorang konsumen, ya. Sikapnya apa? Sikapnya ya, saya maunya pakai produk itu, saya nggak mau pakai produk yang lain. Saya pilihnya mau produk A, produk B mah nggak sesuai dengan pengalaman saya, nggak sesuai dengan pengetahuan saya, sehingga saya lebih pilih produk A, ya. Jadi memunculkan yang namanya perilaku konsumen. Perilaku apa? Perilaku pembelian. Gitu. Contohnya di sini, ketika misalnya ibu disuruh milih, milih apel hijau gitu ya atau apel merah ya, ibu secara percaya gitu, ibu percaya yang merah. Kenapa? Karena berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ibu gitu ya, selama ibu nyobain apel warna hijau itu tuh selalu asem gitu ya rasanya, sehingga menimbulkan sikap ibu nggak suka ya apel warna hijau ya. Tapi ketika ditawarkan apel yang merah, sikap ibu apa? Suka sama si apel merah ini, sehingga menimbulkan perilaku, oh ya udah nanti kalau mau beli apel, apelnya beli apel merah aja gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dari kepercayaan, sikap dan perilaku adalah suatu kesatuan. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan bahas mengenai karakter sikap. Ya, karakter sikap ini ada nomor 1, 2, 3, sampai 8. Ya, kita akan bahas satu per satu.
Nah, ini karakter sikap. Yang pertama bahwa sikap memiliki objek ya. Di sini maksudnya sikap konsumen terkait dengan objek yang terkait dengan konsep konsumsi dan pemasaran, baik itu produk, merek, iklan, harga, kemasan dan lain-lain gitu ya. Nah, contohnya sikap kita sebagai konsumen terhadap bintang ya. Nah, kan gimana gitu ya kalau buat ibu pribadi ketika ibu melihat objek ini gitu ya, bintang zero gitu ya, pasti ibu akan memilih sikap ibu nggak mau untuk mengkonsumsi ini gitu karena terpatri dalam pengetahuan dan pengalaman ibu, iya bintang mah minuman beralkohol gitu ya yang tidak baik untuk dikonsumsi. Padahal gitu ya di sini sudah ditambahkan ya keterangan zero, berarti zero alkohol gitu ya maksudnya. Ya tetap aja gitu ya buat ibu pribadi, ibu akan menentukan sikap ibu nggak suka bintang zero ini. Ya nggak tahu kalau kalian ya boleh aja ya kalau misalnya suka orang zero alkohol gitu ya. Tapi kalau ibu pribadi, ibu akan memilih sikap tidak gitu ya, tidak mau mengkonsumsi. Ya, itu maksud dari sikap memiliki sebuah objek ya karena konsep-konsep pemasaran yang ditawarkan. Oke. Lalu yang kedua, sikap mempunyai konsistensi. Sikap memiliki konsistensi dengan perilaku ya. Contohnya, apa makanan atau sayur yang kalian sukai dan kalian sering konsumsi? Ya, yang sering gitu ya, yang sering ya kalau ibu contohnya ini sayur bayam sama sayur sop gitu ya. Kalau kalian mungkin sayur apa yang sering konsisten dikonsumsi? Let's say misalnya sayur lodeh atau sayur asem gitu ya, konsisten ya dalam sebulan bisa berapa kali konsumsi gitu ya, konsisten. Jadi kalau misalnya ditawarin sayur sop ya pasti bakalan makan gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral ya. Contohnya di sini. Kalau sikap positif, buah apa yang kamu sukai gitu ya. Kalau ibu sukanya buah naga gitu. Terus buah apa yang kamu tidak sukai gitu ya. Kalau ibu nggak suka kedondong ya, ibu nggak suka karena aneh ya rasanya. Kemudian buah apa yang kadang kamu suka, kadang tidak. Nah, itu namanya netral. Ibu pilihnya buah belimbing gitu ya, kadang suka, kadang juga enggak gitu ya, ya tergantung mood aja makanya. Nah, seperti itu contoh sikap positif, negatif, dan netral ya. Lanjut. Yang keempat ada intensitas sikap. Oke, konsumen menyatakan di sini derajat tingkat kesukaan terhadap suatu produk, gitu ya. Jadi ekstrim banget ya, pokoknya, aduh ini enak banget si seblak ini, gitu ya. Pokoknya kalau nggak makan seblak X ini saya kurang dalam hari-hari, gitu ya. Judulnya juga extremity, ekstrim ya, sikap ekstrim terhadap suatu produk atau jasa ya, sehingga ketika kita tidak mengkonsumsi ya si produk itu atau jasa tersebut akan menciptakan tadi kehilangan jati diri gitu ya, sesuai ya dengan apa yang kita pelajari di pertemuan 6 ya sebelumnya gitu. Lanjut, nah ada resistensi sikap. Seberapa besar sikap seorang konsumen bisa berubah ya, resistensi sikap. Contohnya gitu, ada seorang konsumen nih sembelit gitu ya, nggak bisa buang air besar, kepepet, jadi dia harus makan buah, padahal dia nggak suka nih buah pepaya. Tapi dalam rangka supaya BAB-nya lancar, makanya mau nggak mau gitu ya, yang tadinya dia nggak suka si buah pepaya, akhirnya dia mau mengkonsumsi buah pepaya. Itu adalah resistensi sikap ya, seberapa besar sikap seorang konsumen dapat berubah. Oke, lanjut. Yang keenam ada persistensi sikap ya. Karakter sikap ini ya
menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Yang dulu kamu tidak sukai, sekarang kamu sukai gitu. Misalnya, dulu tuh saya anti banget gitu ya sama yang namanya let's say jengkol gitu ya. Pokoknya kalau ditawarin jengkol nggak mau gitu ya. Tapi pas kuliah gitu ya, misalnya karena teman-teman saya makan jengkol gitu ya, terus saya penasaran dan akhirnya saya makan jengkol, ternyata enak juga gitu ya. Nah akhirnya pas kuliah mah saya jadi suka jengkol gitu. Nah itu adalah persistensi sikap, dulunya enggak suka jadi suka ya. Lalu yang ketujuh, ada keyakinan. Ya, keyakinan itu kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimiliki. Saya yakin kalau misalnya saya memaintain badan saya selama waktu muda dengan olahraga, gitu ya, saya yakin tubuh saya akan sehat, tubuh saya metabolismenya akan terjaga sampai saya nanti gitu ya usianya usia lansia juga tetap segar, tetap bugar. Nah, itu adalah keyakinan. Kemudian yang kedelapan ada sikap dan situasi. Oke, di sini maksudnya sikap seorang terhadap objek seringkali muncul dalam konteks situasi. Ya, situasi biasanya mempengaruhi sikap konsumen terhadap objek tersebut. Contohnya gitu ya, apakah nasi Padang cocok gitu ya dipakai untuk sarapan gitu ya. Pagi-pagi banget loh sarapan langsung tiba-tiba nasi Padang seabrek-abrek gitu ya. Situasinya sesuai atau enggak ya. Kalau saya sih akan menentukan sikap, saya nggak mau konsumsi nasi Padang buat sarapan gitu ya. Karena apa? Karena misalnya terlalu berat gitu ya, terlalu bersantan, terlalu pokoknya bikin kayaknya bakal kenyang banget gitu ya. Itu contoh dari sikap dan situasi. Oke. Lanjut, kita akan bahas tentang fungsi sikap. Fungsi sikap ada 4, dari fungsi utilitarian, pertahankan ego, ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Ini penjelasannya. Oke, kita cek yang pertama ya, fungsi utilitarian. Nah, di sini sikap terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaatnya, atau di sini ada penguatan positif dari sebuah produk ya, sehingga kita sebagai seorang konsumen bisa lebih trust, lebih percaya gitu ya. Contohnya di sini ada keuntungan menggunakan Philips LED ya, lampu garansinya 2 tahun, tahan lama, hemat energi, terus ramah lingkungan, dan nggak bikin sakit mata gitu ya. Nah, itu. Oke, manfaat-manfaat apa yang disajikan gitu ya oleh sebuah produk atau jasa sehingga yang diharapkan konsumen memiliki sikap menyukai produk tersebut. Lalu yang kedua, mempertahankan ego. Oke, ini untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dalam dirinya sendiri karena berbagai macam faktor ancaman. Contohnya, saya konsumsi susu anglin gitu ya, susu anglin karena khawatir nanti tulang saya keropos pada masa lansia. Jadi dari usia 20-an saya udah konsumsi anglin. Oke, itu contoh dari mempertahankan ego. Fungsi sikap yang ketiga ada nilai ekspresi ya. Biasanya ini untuk menyatakan nilai-nilai, hobi, gaya hidup, social identity ya. Nah, contohnya ini ya, nilai ekspresi seorang Rizky Bilar ya, katanya senang mengkoleksi mobil sport ya. Untuk apa ya? Tadi untuk menciptakan opini ya bahwa Rizky Bilar ini adalah gitu ya, masyarakat sosial kelas atas dengan gaya hidup eh, kelas atas, hedon gitu ya, dengan hobi otomotif gitu ya, kegiatannya juga misalnya ada balapan misalnya gitu. Itu adalah contoh dari nilai ekspresi. Lanjut yang kelima ada pengetahuan ya. Kenapa harus ada fungsi sikap pengetahuan? Karena seorang konsumen itu pasti membeli suatu produk atau jasa itu berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dulu gitu ya. Ingat nggak tadi yang pertama kita bahas ya? Ada pengalaman, ada juga pengetahuan yang menciptakan kepercayaan.
kepercayaan. Ya, percaya baru menciptakan sikap suka atau nggak suka, baru ada perilaku pembelian. Ya, gitu. Oke, jadi contohnya di sini karena tahu gitu ya sekarang lagi pandemi gitu ya. Terus di sini ada flyer atau ada poster, ayo dong pakai masker ya. Supaya apa? Supaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya mau nggak mau, oh ya biar cepat pulih sehat, biar segera hilang pandemi. Oke deh, saya nurut untuk memakai masker. Oke, lalu contohnya untuk yang perempuan ya, ketika datang bulan gitu, pasti akan mencari pembalut ya, pembalut yang seperti apa. Misalnya saya memang aktif bergerak, jadi saya butuh gitu ya, pembalut yang bebas bocor gitu, oke, dan bisa tahan lama ketika saya aktif bergerak gitu. Kemudian contohnya yang ketiga ada susu Milo ya, di sini ditulisin tuh kan berbagai macam pengetahuan ya yang bisa diinfokan sama konsumen gitu ya. 3 jenis aktivitas sehat bagi anak, misalnya tuh dikasih info gitu ya apa aja dengan dengan acuan bahwa setelah diberikan pengetahuan gitu ya masyarakat mau gitu ya beli susu Milo. Oke. Lanjut, nah ada 8 strategi untuk mengubah sikap konsumen ya. Yang pertama dari kombinasi beberapa fungsi sampai yang ke-8 mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kombinasi beberapa fungsi ini ya, combining several function. Contohnya di sini fungsi utilitarian yang tadi dan juga fungsi pengetahuan itu dikombin ya. Fungsi utilitariannya apa? Ya, utilitarian kan menyampaikan manfaat ya, manfaat dari sebuah TV sebenar-benarnya gitu ya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa TV ini adalah TV new species, katanya TV baru gitu ya, TV keluaran baru, dan diberikan pengetahuan di sini bahwa TV ini itu meganya mega mega kontras gitu ya. Warnanya bagus, ramah secara cahaya, enak untuk dilihat, pixelnya bagus misalnya. Kemudian pengetahuan yang kedua disampaikan adalah slim, tipis TV-nya, dan eco friendly gitu ya, ramah lingkungan. Oke, itu adalah contoh kombinasi beberapa fungsi. Lanjut, yang kedua, mengasosiasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa. Oke, contoh udah ada iklan sarung, udah ada iklan marjan, ya, dikelompokkan dalam sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Mau mendekati Ramadan dan Idul Fitri, begitu. Lalu yang ketiga, memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan, ya. Takut kebanyakan minum gula, kebanyakan minum teh kotak gitu ya, nantinya jadi gemuk atau susunya tinggi lemak gitu ya. Makanya sekarang diciptakan ya produk susu yang low fat, teh kotak yang less sugar gitu ya. Yang keempat, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Oke, contohnya nih, citra teh itu kan hanya untuk melepas dahaga atau nemenin buat santai sore gitu ya. Tapi dirubah tuh si atributnya. Ternyata teh juga sekarang bisa loh untuk diet. Nah, contohnya ini, Slimming Tea Mustika Ratu. Lanjut, ini sudah ya. Yang kelima, nah ini mengubah kepercayaan merek ya. Mengubah kepercayaan merek. Kalau dulu kan kalau nyemir sepatu senangnya pakai yang ini ya, yang padat gitu ya. Ternyata setelah sekian lama muncullah nih yang cair gitu ya. Kadang ada gitu ya orang yang nggak percaya yang cair mah kurang mengkilap gitu ya, padahal kandungannya sama-sama aja gitu ya, cuman ditampilkannya saja dengan yang beda, yang satu padat, yang satu cair. Oke. Nah, ini ya mengubah kepercayaan merek selanjutnya, misalnya nih cuci lantai, ngepel lantai gitu ya. Banyak gitu ya orang-orang yang lebih percaya, "Ah, kalau misalnya ngelap pakai tangan, lap
sendiri gitu ya, tanpa alat itu bakalan lebih bersih dibandingkan dengan menggunakan ini mop ya, mop buat ngepel gitu. Tapi ya segi praktis ya praktis yang pel gitu ya, nggak capek juga, nggak mesti jongkok-jongkok apalagi bungkuk-bungkuk gitu ya. Itu adalah cara untuk mengubah kepercayaan error gitu. Ini ditambahin di sini ya, alat pel praktis katanya. Oke, jadi apa ya? Terstimulus gitu ya orang, otak si konsumen untuk tadi ya ngepel pengen praktis nggak mesti jongkok-jongkok, ya udah deh pakai lapel yang ada gagangnya atau mop namanya. Oke. Lanjut menambahkan sebuah atribut pada produk. Nah, contohnya di sini ada es krim ya. Es krim tuh kalau zaman ibu dulu tuh nggak ada sampai dibentuk-bentuk segala macam ya. Fokusnya sama rasa aja. Nah, tapi sekarang banyak ya dibikin dengan berbagai macam karakter. Ada Spider-Man, kemudian ada juga SpongeBob ya kalau nggak salah Mickey Mouse. Nah, itu untuk menambah atribut pada produk. Oke, atau misalnya di sini ada tagline katanya banyak sereal lebih kenyang. Ya, Gowel ini diciptakan buat nyaingin siapa sih? Nyaingin Energen kan. Nah, tapi di sini ditambahin tuh atribut produknya lebih banyak katanya sereal jadi lebih kenyang gitu. Yang ketujuh, mengubah penilaian merek secara menyeluruh ya. Nah, mengubah sikap konsumen menyeluruh terhadap merek contohnya ini. Si Telkomsel katanya jangkauan terluas sinyal berkualitas. Ya, jaringan luas se-Indonesia kalian nggak akan kehilangan sinyal. Gitu. Yang kedelapan, mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Contohnya Downy. Downy tagline-nya apa? Wangi sepenuhnya lebih tahan lama dari parfum mewah. Ya, kan kalau misalnya kita bandingin sama Molto gitu ya, wanginya wangi ya bisa kalian bedain lah ya. Nah, kalau Downy ini katanya lebih fancy, lebih elegan, mungkin wanginya ya, gitu. Nah, ini juga mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing ya. Sunlight, pesaingnya siapa sih? Mama Lemon ya. Nah, Sunlight ini ditulisin nih di sini, isi lebih banyak, harga lebih murah, bersih lebih cepat, dan juga lebih hemat. Nih, itu ditulis nih di pojok sini. Ya, oke. Itu ya, barusan mengenai 8 hal ya yang bisa dikombin untuk mengubah sikap konsumen. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai model sikap seorang konsumen ya. Model sikap konsumen itu ada tiga ya, model tiga komponen, model sikap multi atribut Fishbane, dan yang terakhir adalah model sikap angka ideal. Ya, tapi yang perlu kita pahami dengan seksama itu yang ini aja sih sebetulnya model tiga komponen ya. Nah, untuk model tiga komponen itu ada tiga, kognitif, ya, kemudian afektif, dan konatif. Oke, kita bahas yang pertama, komponen kognitif itu pengetahuan dan persepsi berdasarkan kombinasi pengalaman langsung. Ya, kalau secara kognitif dilihat di sini makanan 4 sehat 5 sempurna sama makanan junk food berdasarkan pengalaman. Ya lebih sehat yang mana sih gitu kan, ya pasti akan secara kognitif atau secara pengetahuan itu pasti akan memilih yang makanan 4 sehat 5 sempurna gitu. Itu ya, kognitif itu selalu bersinggungan sama pengetahuan ya, pengetahuan yang baik ya. Lalu yang kedua ada komponen afektif. Ya, komponen afektif itu adalah emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Ya, ada evaluasinya. Produk ini tuh menyenangkan, produk ini tuh tidak menyenangkan, produk ini bagus, produk ini jelek atau enggak. Nah, itu adalah komponen afektif. Gitu. Afektif berdasarkan perasaan. Ya, misalnya saya mengevaluasi produk Chris Bar ya, gitu ya.
ayam crispy bakar belakang kampus gitu. Contohnya buat saya ya enak rasanya gitu ya, tapi ketika saya datang ke sana gitu ya, tempatnya tidak menyenangkan ya karena rame. Kemudian juga misalnya interior dalamnya kurang bagus gitu ya, sehingga terlihat lebih kumuh misalnya gitu ya. Itu adalah komponen afektif. Lalu yang ketiga komponen konatif. Oke, konasi atau konatif ya berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus ya atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu ya. Nah, komponen konatif ini adalah komponen yang terakhir ya, komponen decisional gitu ya, whether the consumer wants to buy or not to buy something, itu adalah komponen konatif ya.